Halo sahabat diabetes semua, kembali lagi bersama saya Dr. Amel, edukator diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, sahabat diabetes, tahu nggak kalau diabetes ini punya hubungan yang erat dengan kesehatan gigi dan mulut? Penyandang diabetes ini lebih rentan loh mengalami sakit gigi, gigi tanggal, gusi bengkak. Ini selain menimbulkan nyeri, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, termasuk proses makan. Sayangnya, kita ini seringkali luput jadi perhatian kita mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, bersama saya sudah ada Dr. Metasari. Beliau ini dokter gigi spesialisasi konservasi gigi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter. Halo Dr. Amel. Apa kabar? Baik. Ya, kita langsung saja ya dok ya. Ya, baik dok. Ya, dok, penyakit gigi mulut apa saja yang biasanya dapat dialami oleh para diabetes ini? Jadi sebenarnya itu yang paling umum itu yang ditemukan adalah gingivitis dan periodontitis. Nah, gingivitis itu adalah radang pada gusi. Jadi di sini gejalanya itu adalah gusinya kemerahan, bengkak, dan yang paling sering ditemukan itu adalah waktu menyikat gigi itu sering berdarah. Nah, kemudian kalau gingivitis ini tidak dirawat, didiamkan saja, itu biasanya akan berlanjut menjadi periodontitis. Nah, periodontitis ini adalah infeksi pada gusi dan dia bukan hanya kena gusi aja, jadi dia akan mengenai dari tulang penyangga gigi. Nah, makanya banyak tuh pada penyandang diabetes yang kesehatan gigi dan mulutnya itu kurang diperhatikan. Nanti datang ke dokter gigi, dok kok giginya sudah goyang. Nah, itu karena adalah struktur penyangga giginya itu sudah terkena infeksi, jadinya giginya goyang, bahkan sampai ada yang giginya itu tanggal. Nah, kemudian bukan hanya itu aja, ada juga problemnya adalah karies atau gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini faktor penyebabnya adalah karena bakteri itu sangat senang dengan gula. Nah, gula itu akan dimetabolisme menjadi asam. Dan asam itu yang akan menyebabkan mineral dari gigi itu akan larut. Nah, pada penyandang diabetes itu dalam salivanya itu lebih banyak gula dibandingkan dengan yang non diabetes. Jadi otomatis bakteri itu akan lebih banyak, akan lebih memetabolisme gula dan akhirnya lebih banyak asam yang terproduksi di situ. Nah, kemudian ada juga yang mengeluhkan serostomia. Serostomia itu adalah kondisi di mana mulut itu terasa kering, dan ini disebabkan karena kelenjar salivanya itu produksi dari air ludahnya itu berkurang, menurun. Nah, serostomia atau mulut kering ini juga merupakan faktor risiko dari karies atau gigi berlubang. Kemudian ada juga yang mengeluhkan mulut itu terasa terbakar atau burning mouth syndrome. Jadi seperti kayak kalau kita habis makan atau minum yang panas banget. Ada juga ditemukan candidiasis atau infeksi jamur pada rongga mulut. Biasanya banyak ditemukan pada lidah, sudut-sudut mulut. Nah, itu banyak ya dok ya, berarti penyakit gigi mulut pada diabetes ini. Banyak. Jadi memang terkadang jangan diremehkan gitu ya. Oke. Nah, selain gula darah yang tinggi pada diabetes itu, faktor-faktor apa lagi sih dok yang memperberat atau memperparah penyakit-penyakit yang tadi sudah dokter sebutkan itu? Oke, jadi yang utama itu adalah kesadaran pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut. Karena kalau pasien itu menganggap kesehatan gigi dan mulut itu tidak begitu penting, jadi otomatis mereka kan kurang memperhatikan pola sikat gigi, jadi dan juga kurang untuk memperhatikan waktu untuk cek ke dokter gigi itu. Dan kemudian ada juga nih yang perlu diperhatikan, merokok. Nah, itu juga dia memperberat. Gitu. Nah, merokok juga mengganggu di rongga mulut itu sendiri ya dok ya. Lalu faktor bagaimana sih dok pengaruh gula yang kita konsumsi sehari-hari seperti di makanan nih, coklat, permen, es krim terhadap gigi kita? Oke, jadi gini Dr. Amel, namanya bakteri di rongga mulut itu sangat suka dengan gula. Nah, jadi seperti saya tadi udah dijelaskan, dengan adanya gula, bakteri ini kan akan melakukan metabolisme. Nah, dari metabolisme ini akan dihasilkan asam. Nah, paparan asam
terhadap gigi itu akan melarutkan jaringan keras gigi yang kita sebut email. Nah, dengan paparan asam yang terus-menerus, maka jaringan keras gigi itu akan larut, maka lama-lama dia akan terbentuk karies atau lubang. Nah, itu hanya manis. Kalau soft drink itu lebih parah lagi sebenarnya, karena soft drink itu bukan hanya gulanya banyak, tapi dia juga ada asam. Jadi sudah gigi kita terpapar asam hasil metabolisme gula, ditambah asam dari soft drink gitu. Makanya terkadang soft drink itu sebenarnya lebih banyak dokter gigi tuh bener-bener kalau bisa jangan soft drink deh gitu. Karena ya itu, jadi dia sifatnya itu lebih erosif dibandingkan hanya kayak seperti permen gitu, atau es krim. Oke, jadi selain gula, asam juga ya dok ya? Ya, asam itu dia bahaya karena asam di bawah pH 5,5 itu dia akan melarutkan mineral gigi. Dan soft drink itu ya pH-nya itu ada yang 4, bahkan ada yang 3. Jadi sangat erosif ya untuk gigi kita. Benar. Nah, dok, bagaimana sih cara diabetes ini untuk dapat mencegah penyakit gigi mulut yang tadi dokter sudah sampaikan? Selain yang pertama, pasti kita harus kontrol gula darah ya dok, karena utamanya itu kan dari gula darah ya. Nah, ada nggak tips dari dokter ini untuk para diabetisi untuk dapat merawat kesehatan gigi dan mulut? Oke, jadi yang paling utama itu sebenarnya adalah pola menyikat gigi. Menyikat gigi itu kita sebenarnya sih tahu ya kalau menyikat gigi itu 2 kali sehari. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya setelah makan berikan jeda 30 menit minimal 30 menit untuk menyikat gigi. Kenapa sih? Karena setelah kita makan itu kan akan terbentuk asam dari metabolisme gula. Nah, asamnya itu akan menyebabkan mineral gigi itu lemah. Dan jika dalam jangka waktu kurang dari 30 menit, berarti kan struktur gigi itu kan lemah. Terus kita sikat. Nah, jadi larutlah email gigi itu gitu. Nah, makanya kenapa setelah makan beri waktu dulu minimal 30 menit. Nah, itu biasanya pasien suka kurang tahu mengenai hal itu. Kemudian gunakan sikat gigi yang lembut. Jangan, kan ada tuh di banyak yang extra soft. Nah, gunakan yang seperti itu, dan juga jangan terlalu keras menyikat giginya gitu. Karena gigi kita kan memang jaringan keras, tapi kan dia juga bukan seperti benda-benda yang keras gitu. Jadi tetap diperhatikan kekuatan menyikat gigi, karena banyak juga pasien itu bercerita menyikat giginya dengan penuh semangat dan akhirnya banyak kerusakan giginya gitu. Kemudian gunakan dental floss. Ini juga pasien kurang begitu mengetahui tentang dental floss. Dental floss itu bagus sekali. Jadi kadang kita makan itu suka nyelip ya di antara gigi. Nah, makanan yang nyelip itu dan tidak dikeluarkan itu akan menyebabkan gigi itu berlubang. Jadi banyak gigi itu berlubang di jadi di sela-sela gigi. Nah, itu bisa dicegah dengan sering menggunakan dental floss, minimal itu sekali sehari. Kalau memang memungkinkan boleh dibawa dental flossnya, karena dental floss itu kan juga kecil, bisa dibawa gitu. Kemudian kalau merokok nih, kalau bisa berhenti. Kemudian kalau menggunakan gigi palsu, itu juga perlu diperhatikan. Gigi palsunya dilepas, kemudian dibersihkan waktu malam hari. Jangan gigi palsu itu dipakai sampai besokannya, gitu, karena itu bisa menyebabkan retensi dari bakteri dan jamur, gitu. Karena jamur kan senang dengan tempat-tempat yang lembab, gitu. Kemudian juga kontrol ke dokter gigi, itu yang penting. Nah, dok, sering ada pertanyaan nih dok, boleh nggak sih dok kumur-kumur dengan yang ada untuk kumur-kumur khusus itu? Jadi dia nggak sikat gigi tapi saya kumur-kumur kok dok itu. Oke, jadi gini, kalau kumur-kumur itu tidak akan menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita.
Dan gigi kita itu kan juga ada plak nih. Nah, plak itu dia akan menempel erat dengan gigi. Nah, plak itu isinya itu ada bakteri, ada biofilm di situ. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan mekanis. Mekanis itu di sini adalah sikat gigi gitu. Jadi dibandingkan dengan kumur-kumur, saya lebih rekomen menyikat gigi dan penggunaan dental floss. Tuh. Nah, sahabat diabetes jangan lupa ya dan jangan malas untuk sikat gigi. Nah, Dok, berapa kali sih Dok sebaiknya untuk para diabetes ini kontrol ke dokter gigi? Minimal sekali itu 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Tapi jika dirasa perlu kunjungannya itu dipersingkat oleh dokter giginya, nah boleh, biasanya bisa 3 bulan sekali gitu. Tergantung dari kondisinya, karena terkadang ada yang pasien itu karangnya lebih cepat terbentuk. Nah itu boleh, nggak perlu menunggu 6 bulan, 3 bulan datang, boleh gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi gigi mulut masing-masing pasien ya Dok ya? Ya, yang penting rutin. Yang penting rutin gitu ya Kuncinya Dok? adalah rutin. Jangan waktu pas sudah bolong atau udah nggak ada Ya, giginya, udah tanggal baru bolongnya datang. udah besar, baru datang, atau misalnya butuh pencabutan, karena kan seperti kita tahu penyandang diabetes itu penyembuhan lukanya kan lama, dan jikalau diperlukan pencabutan gigi, otomatis penyembuhan setelah pencabutan itu pun akan lebih lama gitu. Oke, baik Dok, terima kasih infonya. Oke, Ya, sama-sama Dokter Amel. sahabat diabetes, kita selalu tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mulai sekarang lebih perhatikan kesehatan gigi mulut ya, agar kita bisa tersenyum lebih lebar dan juga lebih sehat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pojok diabetes selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat semua.